Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryl Fauzi Kusuma dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, proses mendudukinya Indonesia, peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda kepada Jepang, dan kebijakan pada masa kedudukan Jepang. Yang pertama, proses masuknya Jepang ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua, karena Indonesia itu memiliki sumber daya yang penting dalam upaya perang Jepang, terutama karet dan minyak bumi. Pada tanggal 17 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak, pesisir utara Kalimantan, yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Setelah menduduki koloni Inggris ini, kemudian pasukan Jepang melancarkan serangan pada 11 Januari 1942 ke Pulau Kalimantan bagian Indonesia dan mendarat di Tarakan, sekarang di Provinsi Kalimantan Utara. Setelah Singapura ditaklukkan pada tanggal 15 Februari 1942, Jepang memulai serangan di arah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama di kota Palembang. Tentara Jepang bisa mendarat di Jawa dan dengan mudah mengalahkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hen Terpoorten. Pada 7 Maret 1942, kekalahan Belanda tidak terhindarkan dengan Cilacap di tangan Jepang. Surabaya sedang mulai diserang, sementara pasukan Jepang dengan cepat mengepung Bandung dari utara dan barat. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Belanda Dr. Awel Jarda van Schakenborg-Sauer dan Jenderal Terpoorten bertemu dengan Panglima Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang. Akhirnya Belanda menyerah pada Jepang dengan resmi mengakhiri penguasaan Belanda di Indonesia. Lalu ada peralihan kekuasaan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar pada saat itu. Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi ini Jepang merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari-Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Keragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942, setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut. Akhirnya, tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Lalu, ada beberapa kebijakan Jepang dalam menduduki Indonesia. 1. Melarang adanya kegiatan politik, karena dikhawatirkan akan timbul pergerakan-pergerakan nasionalis yang ingin merdeka sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Kedua, Romusa. Seperti yang kita tahu, Romusa adalah kerja paksa yang diberi nama oleh Jepang, yaitu adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ketiga, politik dumping atau politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah daripada harga normal. Yang keempat, ada propaganda. Dan yang kelima, ada semboyan 3A atau Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.